Nabi Yakub, kelahiran yang ditetapkan dan kekuasaan yang dijanjikan. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Qs. Al-Ankabut 29:27. Jika kelahiran Ishak begitu mengejutkan karena terjadi di momen yang tidak disangka-sangka, tidaklah demikian dengan Yakub. Allah terlebih dahulu mengabarkan sejak jauh hari, bersamaan dengan kabar kehamilan istri Nabi Ishak. Inilah gambaran kudrah dan iradah Allah yang harus diimani, agar segala sesuatu berujung pada kebaikan semata. Nabi Ishak memiliki anak kembar, yaitu Yakub dan Isyu. Namun, di antara keduanya tidak terjalin kerukunan, karena sikap tidak tepat yang dilakukan adiknya. Ia merasa iri dengan Yakub. Menurut sepengetahuannya, Yakub mendapatkan perhatian lebih dibandingkan perhatian orang tua kepadanya. Nabi Ishak dan istrinya memang lebih memperhatikan Yakub. Mereka bersikap demikian bukan karena pertimbangan manusiawi, namun sebagai wujud pengawalan atas kehendak Allah yang memberitakan kelahiran Yakub beserta kemuliaan diri dan keturunannya, yang disampaikan melalui 3 tamu yang dulu menemui ayahnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ishak dan istri berusaha sekuat tenaga merealisasikannya. Menyadari sikap saudaranya yang tidak berubah, Yakub menyampaikan kegundahannya kepada sang ayah. Ia berharap mendapatkan solusi terbaik. Nabi Ishak sebagai utusan Allah diberikan petunjuk untuk menghijrahkan Yakub ke negeri Irak. Petunjuk pun dijalankan. Nabi Ishak memerintahkan Yakub menemui pamannya di sana. Tak lupa, Nabi Ishak menyampaikan pesan khusus untuk pamannya. Dalam perjalanannya menuju Irak, Allah berkehendak mengangkat Yakub menjadi nabinya. Allah memberi wahyu dan menyampaikan bahwa bumi Allah yang luas ini akan diwariskan kepada Nabi Yakub beserta keturunannya. Nabi Yakub menerima amanah tersebut penuh syukur, dan bertekad menjaga serta merealisasikannya. Setiba di tempat tujuan, Nabi Yakub mengenalkan diri. Pamannya menyambut penuh sukacita. Lalu, Yakub meminta izin menetap dan tidak lupa menyampaikan pesan khusus untuknya. Memahami maksud pesan tersebut, Paman Yakub menanyakan kesiapannya berkeluarga dan kesanggupannya mengelola peternakan pamannya selama 7 tahun sebagai mas kawin. Atas syarat itu, Nabi Yakub menyatakan sanggup. Hari berganti pekan, bulan berganti tahun, 7 tahun yang ditetapkan terlampaui. Nabi Yakub menunaikan syarat itu. Selanjutnya, Paman Yakub mengurusi pernikahan Nabi Yakub dengan putri pilihannya. Nabi Yakub pun menikah. Allah berkehendak menganugerahi keturunan yang banyak. Sesuai petunjuk yang Allah sampaikan, Nabi Yakub berusaha mendidik anak-anaknya agar mampu menjadi pewaris bumi yang Allah ridai. Ia menampilkan diri sebagai sosok ayah yang penuh peduli. Ia dampingi anak-anaknya agar membaca segala sesuatu dengan kacamata nubuah. Juga ia lengkapi kemampuan mereka dengan keterampilan problem solving atas berbagai permasalahan. Beliau memiliki 12 putra. Semuanya dipandu dan dikelola agar bisa menjadi saudara yang siap bekerja sama. Ia tanamkan kehikmatan sang adik agar menghormati kakaknya, dan sang kakak agar menghargai adiknya. Apa yang diharapkan Nabi Yakub berjalan lancar. Kedua belas anaknya tampil menjadi saudara yang kompak. Mereka saling menghormati dan menghargai. Di setiap kesempatan, sang kakak senantiasa meluangkan waktu bermain bersama adik-adiknya. Tentu sang adik sangat senang dengan perlakuan demikian. Di mata Nabi Yakub, kedua belas anaknya telah menghadirkan sejuta asa. Dari merekalah kelak muncul para pewaris bumi yang Allah janjikan. Atas janji dan kenyataan itulah, Nabi Yakub dikenal dengan sebutan Israel dan keturunannya dikenal dengan sebutan Bani Israel.